Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan lanjutkan bahas chapter 121. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita flashback sebentar. Jadi, setelah kebangkitan Kaisar Tengkorak Putih, dia menciptakan desa Tengkorak Putih lalu menciptakan rakyatnya dari api kuburan di tempat itu. Pada waktu itu Paman Dagu atau juga Jenderal Tengkorak bertugas untuk membimbing para tengkorak baru yang baru saja dibangkitkan. Dan ternyata yang baru saja bangkit itu adalah pendekar Tengkorak Putih dan putri Tengkorak Putih. Mereka berdua belajar dan berkembang dengan cepat sebagai tengkorak yang baru. Hal ini membuat mereka sadar bahwa desa Tengkorak Putih ini adalah sebuah penjara bagi mereka semua. Rakyatnya tertindas oleh sang kaisar. Mereka dibangkitkan lalu dihancurkan dan dibangkitkan kembali, dihancurkan kembali, begitu saja terus-menerus. Hal ini dilakukan sang kaisar untuk melampiaskan kekesalannya karena terkutuk di tempat ini. Pendekar Tengkorak dan Putri Tengkorak sebenarnya adalah pasangan. Dan ketika kedatangan Biksu Tong, Putri Tengkorak ini menyukai sang biksu. Pendekar Tengkorak selalu menasihati Putri Tengkorak kalau dia dan Biksu Tong adalah dari dunia yang berbeda. Dan ayahnya, si kaisar itu tak akan senang jika putrinya berhubungan dengan manusia. Tapi Putri Tengkorak Putih ini hanya ingin mengendalikan nasibnya sendiri tanpa diatur oleh siapapun. Dan sejak saat itu, pendekar Tengkorak pun memahami perasaan sang Putri Tengkorak. Oke, kita kembali ke pertarungan Kaisar Tengkorak. Dia berhasil menghancurkan pendekar Tengkorak Putih. Hal ini membuat sang putri berteriak karena panik. Sang kaisar yang sudah unggul kini akan mulai merebut kitab suci. Baji merasa tak mampu melawan dan mungkin hanya Sun Wukong saja yang bisa melawannya. Hal ini membuat mereka semua ketakutan. Kaisar pun membangkitkan aura kematian lalu membuat semua rakyat Tengkorak dalam kendalinya dan mulai menyerang Baji dan Bailang. Putri Tengkorak yang kini sudah merasa pulih dirinya melawan bahkan tak peduli jika harus mati. Dia pun menciptakan kembali tangan Tengkorak raksasa yang dianggap jurus murahan oleh sang kaisar. Dan dengan mudahnya kaisar menghancurkan jurus Yingzi atau si Putri Tengkorak. Kaisar tak terima, orang yang paling dia manjakan malah memberontak dan kaisar pun menghajar Yingzi tanpa ampun hingga membuatnya terlempar. Hal ini membuat para jenderal Tengkorak tak suka jika kaisar menghajar Yingzi dan Paman Dagu berteriak, dia memberontak karena sudah muak ditindas olehmu. Kaisar pun bilang sangat lucu. Kaisar Tengkorak ini berkata dirinya punya hak penuh dan kebebasan menindas siapapun. Hal ini membuat Paman Dagu marah karena meskipun diciptakan olehnya para tengkorak juga punya kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri. Paman Dagu pun mulai menyerang Kaisar Tengkorak, begitu juga dengan dua jenderal Tengkorak yang lain. Mereka bertiga pun menyerang Kaisar Tengkorak secara serentak dan Yingzi hanya bisa melihatnya karena dia sedang dalam pemulihan. Kaisar pun kini akan membunuh mereka semua. Kini ketiga jenderal Tengkorak pun dihancurkan oleh sang kaisar dengan tebasan pedangnya. Yingzi tak bisa berbuat apapun dan hanya bisa bersedih. Setelah kematian para jenderal Tengkorak ini sang kaisar mulai mendekati Yingzi dan tiba-tiba saja kaisar pun memenggal kepala Yingzi. Kepala Yingzi yang sudah terpenggal masih bisa bicara dan kaisar berniat memusnahkan dan membuat ulang Yingzi agar tidak menjadi pemberontak lagi. Yingzi pun berkata, selain menyiksa orang, apa tak ada hal lain dalam hidupmu? Tiba-tiba saja sang kaisar merasakan perasaan yang tidak nyaman dan ada cahaya yang muncul di belakangnya. Ternyata cahaya itu berasal dari Biksu Tang yang sedang membacakan mantra pemusnah siluman jahat. Biksu Tang membacakan mantranya tanpa henti, membuat para siluman Tengkorak merasakan kesakitan. Dan Bailang bisa bebas menghajar para tengkorak ini. Dengan mantra itu,
Biksu Tang akan melakukan pembersihan pada arwah jahat sumber segala kebencian di tempat ini. Kaisar pun merasa mantra ini sangat hebat karena hanya orang yang terbebas dari urusan duniawi yang bisa membaca mantra ini. Tapi sang kaisar tidak takut dan malah berlari untuk menyerang Biksu Tang. Kini posisi Kaisar Tengkorak sudah berada di depan Biksu Tang dan dia menyuruh sang biksu untuk terus membaca mantranya karena sang kaisar merasa mantra itu tak akan bisa menahan dirinya. Meskipun begitu, Biksu Tang terus membaca mantranya dan kini pedang kaisar sudah menyasar Biksu Tang. Tiba-tiba saja, duar, petir merah menyambar Kaisar Tengkorak dan membuatnya kaget. Ternyata petir itu adalah milik Aoxue yang muncul dari belakang Biksu Tang dalam wujud naganya. Dan Aoxue pun kini berubah kembali ke wujud manusianya. Biksu pun bertanya, Aoxue baru muncul kemana saja? Aoxue pun bercerita kalau dirinya tadi sedang dalam bahaya besar karena dirinya dikejar dan tergigit oleh bocah tengkorak yang membuatnya terkena aura kematian. Dan tiba-tiba saja, obat penawar aura kematian terlempar di depannya, entah dari siapa itu. Dan Aoxue langsung mengambil dan memakannya. Dan kini Aoxue datang untuk membantu Biksu Tang. Kaisar Tengkorak tak segan-segan kini akan membunuh Aoxue dan Aoxue pun kembali menggunakan serangan petirnya. Aoxue bergerak dengan cepat, membuat tebasan pedang sang kaisar tak bisa mengenainya. Biksu yang terus membaca mantra telah membuat sang kaisar melemah dan Aoxue tak perlu takut untuk melawannya. Aoxue dengan pedenya mengeluarkan petir sekuat mungkin, berharap kaisar terbakar jadi abu. Kaisar pun merasa petirnya sangat lemah sekali dan balik meninju mata Aoxue. Hal ini membuat Aoxue terlempar dan kesakitan. Aoxue pun juga merasa Biksu Tang telah membohonginya karena kekuatan kaisar masih saja kuat. Dari jauh ada gadis burung yang terus mengawasi Aoxue yang sedang terpojok oleh serangan sang kaisar Tengkorak. Aoxue kini terus menghindari serangan kaisar dan dia berteriak sudah tak mampu lagi dan butuh bantuan. Kini Aoxue malah dimarahi sang biksu karena dia tak punya jiwa bertarung. Sang biksu yang merasa sudah membaca mantra cukup lama untuk membersihkan aura kematian dari tubuh Wukong kini berteriak karena Wukong belum juga bangun. Tiba-tiba saja, bus, Sung Wukong pun muncul dan bilang kalau dia ketiduran. Aduh, parah sekali Wukong ini. Yang lain bertarung kok malah tidur. Aduh, gimana kau monyet? Wukong yang sudah datang langsung saja menangkap Kaisar Tengkorak dengan genggaman tangannya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja di next video Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.